Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Herdiana. Saya mahasiswa Universitas Pamulang. Saat ini semester 5, mengambil jurusan manajemen SDM. Video kali ini saya diberi tugas oleh mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting. Untuk materinya yaitu dibagi 3 mengenai anggaran pribadi, anggaran rumah tangga, dan anggaran perusahaan. Untuk mengenai anggaran pribadi, saya akan mempodcast pribadi saya sendiri, yaitu anggaran pribadi saya dari pendapatan dan pengeluaran. Dari pendapatan sendiri saya bagi 2. Pertama yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Dari total pendapatan 100%, 80%-nya untuk anggaran jangka pendek dan 20% untuk jangka panjang. Jangka panjang apa aja untuk jangka panjang itu? Yaitu jangka panjang itu untuk menabung. %20 itu dari pendapatan. Misalnya pendapatan kita 1 juta, maka 20% dari 1 juta yaitu 200. Maka yang disimpan itu 200.000. Itu saya 200.000 itu dianggap pokok atau wajib, tidak bisa, pokoknya harus. Karena saya punya prinsip bahwa dari 20% itu, bahwa gaya hidup saya itu mengikuti pendapatan, tetapi bukan pendapatan mengikuti gaya hidup. Adapun untuk jangka pendek yaitu 80%. Apa aja yang 80% itu? Yaitu untuk biaya hidup seperti konsumsi kan bisa makan, minum, terus transport. Untuk transportnya, terus untuk bayar listriknya, bayar kuliahnya, dan lain. Itu semua untuk sehari-hari itu 80% dari pendapatan. Misalnya kita gajinya 1 juta, 80%-nya dari 1 juta itu 800.000. Nah, dari 800.000 itu kita bagi-bagi. Terkadang kita ada sisa. Kalau ada sisa, dari sisa akhir bulan itu ada sisa, kita kembalikan ke 20%. Jadi kita kembali lagi kepada prinsip bahwa gaya hidup itu mengikuti pendapatan. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengikuti pendapatan, kalau sebaliknya, kalau kita mengikuti gaya hidup, maka pendapatan pun tidak akan bisa untuk menyimpan 20%. Karena pendapatan mengikuti gaya hidup. Kalau kita mengikuti gaya hidup, otomatis kita tidak bisa sempat untuk menabung. Karena entar aja gaya hidup kita ini masih kurang, akhirnya tidak ada sisa.
baik, terima kasih. Itu mungkin dari anggaran pribadi saya. Jadi kesimpulannya, anggaran pribadi saya itu dibagi dua. Pertama, anggaran jangka panjang 20% dan jangka pendek 80%. Dan ingat, kita harus punya prinsip mengikuti gaya hidup, mengikuti pendapatan. Jangan pendapatan mengikuti gaya hidup. Baik, terima kasih dari saya. Video kali ini saya akan mempodcast tentang mengenai ini, ada penjual toge goreng. Kita mau tahu bagaimana anggaran biayanya dan pendapatannya dan pengeluarannya. Ayo kita tanya langsung aja ke yang pemiliknya. Bogor, nggak mesti jauh ke Bogor, sudah ada di Bekasi, Jalan Baru, Ranji. Bang, boleh saya tanya-tanya dikit ya? Lo udah lama di sini bang? Udah berapa tahun jualan ini? 5 tahun. 10 tahun kakak. Lo udah ada berapa roda? 4. Di mana aja? Arisan. Terus di Konpor. Ya. Yang satu keliling. Lilis. Buka dari jam berapa bang? Buka dari jam berapa? Jam 9. Ini kira-kira kalau habis semua berapa ini? Jam 8, jam 7 itu 54 habis. Itu rata-rata tiap hari. Ya. Paling kalau untuk belanja, Belanja apanya? untuk modal belanjanya itu 300. Itu modal ini bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Untuk kopatnya semua sendiri. Ya. Tapi asli khas Bogor. Habis 50 mangkok. 50 kali 12. Jadi sekitar 600. Gimana sejarahnya bang? Sejarahnya ini kan makanan ini makanan orang Sunda. Makanan Pajajaran. Terus kalau misalnya ini orang Bogor kan nggak bakalan bisa kalau bukan turunannya. Kecuali turunannya tadinya bapaknya atau kakeknya yang jualan toge goreng baru bisa. Soalnya banyak yang suka belajar kan toge goreng, tapi nggak turunannya itu rasanya hambar. Padahal sama. Ini bukan digoreng ya? Ya, Disebut goreng. toge goreng, tapi Itu direbus. Dibilang toge gorengnya kan juga suka nanya sama bapak, kenapa dibilang toge goreng? Karena togenya bengkok. Bengkok itu kan bahasa Sundanya goreng. Oh, goreng. Oh, dari situ. Iya, gorengnya itu jelek gitu. Oh, bukan gorengnya di Dan gorengnya minyak. digoreng kan. Ada sejarahnya. Oh, gitu ya. Dulu ada sejarahnya zaman Pajajaran. Tapi Siliwangi kan, makanya dibentukin centongnya itu kayak puja. Oh, ada itu juga ya ini ya. Ada maknanya juga. Kan nampan khasnya. Kalau pakai penggorengan juga kurang sedap pak. Oh, kurang juga. Iya. Harus pakai nampan. Iya. Nih, kira-kira kalau modal bikin gini itu berapa tuh kalau misalnya mau bikin awal? Global. Nah, Kalau bikin sendiri itu habis 1,5. nah, Bikin sendiri. ya. Soalnya kan yang berat itu dari rodanya doang. Oh, Kalau dari kayu sama triplek kan itu nah, ya. paling beli yang sisa itu beli penilnya. Ini berapa? Kendi. Kendi. Oh, beli. Oh,
jarang itu sekarang. Oh, yang buat itunya apa? Bumbu itunya. Kayak kemarin juga nyari-nyari banyak, cuman ya kewalinya nggak bagus. Ya. Itu kan harus bagus, jadi biar awet bumbunya juga. Dan kalau kendi yang biasa itu tanahnya cepat asam ke bumbu. Itu ya. Makanya saya pakai oblas sekarang. Yang kemarin kan pecah. Ini 1,5. Terus buat isinya Buat isinya perabotannya paling 500. Buat dagangannya 300. 300 total 500 sejuta 500 sampai 500 juta Juta lah. 300. 300. Nah, terus dari itu modal ya pasti segitu ya 2 juta 300. Kalau untuk hasil penjualannya Hasil penjualannya kan narik terus. terus ya, puteran. puteran. Nah, jadi dari 300 tadi berapa tadi? Jadi 600. Jadi 600. Jadi untung 300 300 itu per hari. per hari. Dan bisa bersihnya lah, bisa nyimpan itu 200.000. 200.000 kali 3 bulan kali 3 udah 6 juta. Wah, lebih lagi di Terawan ya. Nah, kali 4 ya, 4 roda 4 kali 4 24 juta. Mantap tuh. Oke deh. Jadi kesimpulannya, total modal awal 2.300.000, dari total dikurangi 300 untuk pembelian bahan baku awal. Dari 300 bisa menjadi 50 mangkok. Per mangkok harganya 12.000. 12.000 kali 50 mangkok yaitu 600.000 itu per hari. Kalau 1 bulan 600 kali 30 hari sama dengan 18 juta. Itu omset, itu pendapatannya per bulan 18 juta. Bagaimana kalau misalnya 1 tahun 18 juta kali 12 bulan, jadi 216 juta. Jadi omset pendapatan dalam 1 tahun yaitu 216 juta. Sangat menarik dengan total 216 juta. Bila Anda tertarik, mungkin Anda bisa menirunya. Dengan modal 2.300.000 Anda sudah mendapatkan omset 216 juta dalam per tahun. Oke, terima kasih. Mungkin itu pembahasan atau materi dari saya, semoga bermanfaat. Dan bila ada yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.